Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan ini, kita seringkali mendengar tentang neraka sebagai tempat balasan bagi mereka yang ingkar dan melakukan dosa. Neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah tempat yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dalam video ini, kita akan mengupas sifat dan penghuni neraka berdasarkan rujukan kitab Tanbihul Ghafilin serta diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Pengertian neraka dan sifat-sifatnya. Neraka dalam pandangan Islam adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang kafir, berdosa, dan tidak mengikuti petunjuknya di dunia. Neraka adalah tempat siksaan yang penuh dengan penderitaan, baik berupa azab fisik maupun psikologis yang tiada terbayangkan. Neraka juga menjadi simbol dari kekekalan balasan bagi orang-orang yang tidak bertaubat dan tidak mengikuti ajaran Islam. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat menakutkan dan penuh dengan penderitaan. Ia merupakan salah satu dari dua tujuan akhir manusia, selain surga. Orang yang berada di neraka akan disiksa secara terus-menerus tanpa henti, sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut neraka antara lain Jahanam, Sa'ir, Hutomah, Sakor, dan Hawiyah, yang masing-masing menggambarkan tingkat dan sifat neraka yang berbeda-beda. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Al-Ghazali, yang disusun oleh Imam Abu Laits Al-Samarkandi, disebutkan bahwa neraka memiliki 7 pintu, dan setiap pintu diperuntukkan bagi kelompok manusia tertentu. Neraka juga digambarkan sebagai tempat yang sangat panas, penuh dengan api yang menyala-nyala dan azab yang perih. 2. Pintu-pintu neraka. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang pintu-pintu neraka yang dapat diibaratkan sebagai tahapan yang lebih berat bagi penghuni neraka sesuai dengan dosa mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya neraka Jahanam itu memiliki 7 pintu, setiap pintu disiapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Setiap pintu tersebut disiapkan untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, seperti orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang yang berbuat kemaksiatan besar." Kitab Tanbihul Ghafilin menegaskan bahwa setiap pintu neraka memiliki jenis hukuman yang berbeda-beda, mulai dari siksaan yang ringan hingga yang sangat berat. Dalam hal ini, pintu neraka itu akan dikhususkan bagi orang-orang yang berbeda tingkat kedurhakaannya. 3. Sifat neraka. Neraka digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran dengan sifat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Berikut beberapa sifat neraka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Api yang menyala-nyala. Salah satu ciri utama neraka adalah api yang menyala-nyala dan sangat panas. Api neraka disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat besar dan menyala-nyala. Api neraka tidak dapat dibandingkan dengan api dunia yang kita kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6. "Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka disediakan azab Jahanam, dan neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Di dalam surat An-Nisa ayat 56 juga dijelaskan tentang betapa panasnya api neraka. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahanam. Setiap kali kulit mereka terbakar habis, kami gantikan dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan betapa panasnya api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Api yang ada di dunia ini hanyalah satu dari 70 bagian api neraka, dan jika api dunia itu diletakkan di dalam neraka, maka api dunia akan menjadi lebih panas dibandingkan dengan api neraka." Rantai dan belenggu. Di dalam neraka, para penghuni akan dibelenggu dengan rantai yang mengikat tubuh mereka. Ini merupakan gambaran tentang betapa beratnya azab yang akan mereka terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 4. "Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir, rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala."
Rantai dan belenggu ini menunjukkan betapa tidak bebasnya penghuni neraka dan seberapa berat siksaan yang akan mereka alami. Suara neraka yang menakutkan. Neraka juga digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Suara itu berasal dari api yang menyala-nyala dan dari perasaan penderitaan yang dialami oleh para penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Homar ayat 48. Dan neraka itu menggulung-gulung dan menyala-nyala. Dalam beberapa tafsir, dijelaskan bahwa api neraka itu akan mendengung atau menggelegak, seperti suara yang keluar dari tempat yang sangat panas dan berapi-api. Siksaan yang tak terbayangkan. Setiap penghuni neraka akan merasakan siksaan yang sangat pedih, baik fisik maupun psikologis. Siksaan di neraka sangatlah berat dan tidak terbayangkan. Dalam surah Al-Buruj ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang akan merasakan azab neraka. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan azab pada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab neraka jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan yang tiada hentinya. Setiap detik di dalam neraka adalah penderitaan yang tiada bandingannya. Menghancurkan segala sesuatu. Neraka digambarkan sebagai tempat yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Api neraka akan membakar tubuh mereka tanpa henti. Dalam surat Al-Mulk ayat 7 dan 8, Allah menggambarkan bahwa neraka tidak akan pernah padam. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang menggelegar. Neraka itu hampir meledak karena marah. Neraka yang kekal. Salah satu sifat neraka yang paling menakutkan adalah sifatnya yang kekal. Penghuni neraka akan berada di sana untuk selama-lamanya, tanpa ada harapan untuk keluar, kecuali jika Allah memberikan rahmat-Nya. Dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." Siksaan yang tak terbayangkan. Siksaan di neraka sangatlah berat dan tidak terbayangkan. Dalam surah Al-Buruj ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang akan merasakan azab neraka. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan azab pada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab neraka jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan yang tiada hentinya. Setiap detik di dalam neraka adalah penderitaan yang tiada bandingannya. Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan tentang keadaan neraka dan siksaan yang ada di dalamnya. Salah satu hadis yang menggambarkan betapa mengerikannya neraka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka dengan 70 bagian api. Api dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Seandainya api dunia itu diletakkan di dalam neraka, niscaya api dunia akan lebih panas dari api neraka. Selain itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya ada seseorang yang berada di neraka dan mengenakan pakaian yang terbuat dari besi, maka panasnya pakaian itu akan memengaruhi tubuhnya lebih dari panas dunia. Begitu pula dengan siksaan lainnya yang tiada habisnya. 4. Penghuni neraka. Penghuni neraka adalah orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau bertobat dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, dijelaskan bahwa penghuni neraka terdiri dari berbagai golongan, mulai dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, hingga orang-orang yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Berikut adalah golongan penghuni neraka. Orang kafir. Orang-orang yang menolak keesaan Allah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang dengan sengaja mengingkari ajaran Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka terbakar habis, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab yang pedih. Orang munafik. Orang-orang yang berpura-pura beriman padahal hatinya penuh dengan kekufuran. Dalam surah At-Taubah ayat 68, Allah berfirman, dan kami sediakan untuk orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang kafir, neraka jahanam, mereka itu kekal di dalamnya. Itu adalah cukup bagi mereka, dan Allah melaknat mereka. Dan bagi mereka ada azab yang kekal. Orang yang melakukan dosa besar tanpa taubat. Orang-orang yang mengerjakan dosa besar dan tidak bertobat, seperti penyembahan berhala, pembunuhan, riba, atau zina, berisiko masuk neraka.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, maka ia akan masuk neraka jika Allah menghendakinya." 5. Proses penyiksaan di neraka. Siksaan di neraka sangatlah keras dan tidak terbayangkan. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Al-Samarkandi menggambarkan betapa panasnya api neraka, yang di dalamnya terdapat alat-alat siksaan seperti kalajengking yang bisa menggigit sekujur tubuh, rantai yang membelenggu tangan dan kaki, serta api yang terus membakar tanpa henti. Al-Quran pun menggambarkan keadaan ini dalam surah Al-Mulk ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang menggelegak. Salah satu bentuk penyiksaan yang paling mengerikan di neraka adalah sifatnya yang kekal. Penyiksaan di neraka tidak akan berakhir, dan penghuni neraka tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar atau beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan tentang bentuk-bentuk penyiksaan yang akan dialami oleh penghuni neraka dalam hadis-hadis beliau. Berikut adalah beberapa hadis yang menggambarkan proses penyiksaan di neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau berdosa besar akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apabila orang yang paling ringan azabnya di neraka melihat apa yang diterimanya, dia akan berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana bisa ku ini paling ringan azabnya di antara penghuni neraka?" Hadis ini menggambarkan betapa pedihnya siksaan di neraka, bahkan bagi orang yang azabnya paling ringan sekalipun. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa api neraka jauh lebih panas daripada api dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Api yang ada di dunia ini hanyalah satu dari 70 bagian api neraka. Seandainya api dunia itu diletakkan di dalam neraka, niscaya api dunia akan lebih panas dibandingkan dengan api neraka." Dalam hadits lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang penyiksaan dengan alat-alat dari besi yang membakar. Nabi bersabda, "Seandainya seseorang di neraka mengenakan pakaian dari besi yang panas, maka seluruh tubuhnya akan terasa terbakar lebih panas dari panas dunia." Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan betapa hebatnya penderitaan fisik yang dialami oleh penghuni neraka. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa ada binatang-binatang berbahaya seperti kalajengking dan ular yang menyiksa penghuni neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Di neraka terdapat kalajengking dan ular yang berukuran besar, yang setiap kali mereka menggigit, mereka akan merasakan sengatan yang lebih pedih." Hadis riwayat Bukhari. 6. Tanda-tanda kehidupan di neraka. Beberapa hadis menggambarkan bagaimana keadaan orang yang masuk neraka. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seandainya api neraka yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di dunia ini, maka seluruh dunia akan terbakar karena panasnya api neraka. Penderitaan yang dialami oleh penghuni neraka sangat berat dan tak terbayangkan. Kehidupan di neraka adalah kehidupan yang penuh dengan azab tanpa henti, di mana para penghuninya akan merasakan siksaan fisik dan mental yang tiada tara, seperti penyiksaan fisik yang tidak terhenti. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan api yang sangat panas dan menyala-nyala. Penghuni neraka akan dibakar oleh api ini tanpa henti. Dalam surah Al-Mulk ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, "Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka disediakan azab jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Bahkan, dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah menjelaskan bahwa setiap kali kulit mereka terbakar habis, Allah akan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru, agar mereka terus merasakan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka terbakar habis, kami gantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab yang pedih. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa, ayat 56. Makanan dan minuman yang mengerikan. Dalam kehidupan di neraka, penghuni neraka tidak akan mendapatkan makanan dan minuman yang menenangkan. Sebaliknya, mereka akan diberikan makanan yang sangat buruk dan minuman yang sangat panas. Allah berfirman dalam surah Al-Ghoshiyah ayat 6 dan 7. Mereka diberi makan dari pohon zakum, yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Zakum adalah pohon yang sangat buruk,
yang buahnya mirip seperti kepala syaitan dan sangat tidak bisa dimakan oleh siapapun. Penghuni neraka akan memakannya dengan penderitaan yang sangat pedih. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah menggambarkan tentang minuman yang sangat panas yang akan diberikan kepada mereka. Dan jika mereka meminum air itu, mereka akan meminumnya dengan seburuk-buruknya. Dan mereka akan dikerumuni oleh api neraka yang terus menyala. Rantai dan belenggu yang mengikat tubuh. Rantai dan belenggu yang mengikat tubuh penghuni neraka adalah salah satu tanda kehidupan di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan betapa terperangkapnya penghuni neraka, tidak ada kebebasan bagi mereka. Mereka akan terus terbelenggu dalam penderitaan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Kehidupan yang terus dihantui oleh kesempitan. Salah satu tanda kehidupan di neraka adalah kesempitan yang menyelimuti penghuni neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kesempitan yang mencekam. Kesempitan yang ada di neraka bukan hanya sekedar kesempitan fisik, tetapi juga kesempitan spiritual dan emosional. Kehidupan di neraka adalah kehidupan yang penuh dengan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 13. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Suara neraka yang menggelegar mencerminkan amarah neraka yang memuncak, suatu keadaan yang sangat mengerikan dan penuh kesempitan. Rasa penyesalan yang tidak ada gunanya. Salah satu tanda kehidupan di neraka adalah penyesalan yang datang terlambat, yang tidak akan memberikan manfaat apapun. Orang-orang yang berada di neraka akan merasakan penyesalan yang mendalam, namun penyesalan tersebut tidak akan membawa perubahan apapun. Penyesalan karena tidak beriman. Di neraka, penghuni akan mengakui kesalahan mereka, namun penyesalan mereka sudah tidak ada artinya lagi. Dalam surah Al-Furqan ayat 27-28, Allah menggambarkan penyesalan orang yang masuk neraka. Dan pada hari itu, orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya sambil berkata, "Ya, andai saja, dahulu, aku mengambil jalan bersama Rasul. Oh, celaka aku. Sekiranya, dahulu, aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman setia." Surah Al-Furqan, ayat 27 dan 28. Mereka akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena telah memilih jalan yang salah, namun penyesalan mereka tidak akan mengubah keadaan. Tidak ada harapan untuk keluar. Di dalam surah Al-A'raf ayat 44-45, Allah menggambarkan orang-orang yang berada di neraka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Dan penghuni neraka berseru kepada penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian." Mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir." Surah Al-A'raf, ayat 44. Ini menunjukkan bahwa penghuni neraka akan terus berada dalam keadaan terperangkap tanpa ada harapan untuk melarikan diri atau mendapatkan pertolongan. Kehidupan yang penuh dengan penghinaan. Salah satu ciri kehidupan di neraka adalah penghinaan yang terus-menerus. Orang-orang yang masuk neraka akan merasa hina dan tidak dihargai. Mereka akan dijauhi dan dipermalukan oleh para malaikat dan penghuni neraka lainnya. Di antara tanda kehidupan di neraka juga adalah penghinaan dari sesama penghuni neraka. Dalam surah Az-Zumar ayat 71-72, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang kafir akan digiring ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berbaris, sampai apabila mereka sampai ke neraka itu, pintunya telah terbuka, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, 'Bukankah Rasul-Rasul kami telah datang kepada kalian dari golongan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kalian akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjawab, 'Benar, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab bagi orang-orang yang kafir.'" Surah Az-Zumar, ayat 71-72. Kehidupan yang penuh dengan penghinaan ini adalah bagian dari penderitaan yang tak terhingga yang dialami oleh penghuni neraka. Akhirnya, kita sebagai umat Islam hendaknya selalu menjaga iman kita dan berusaha untuk beramal soleh. Setiap perbuatan kita, baik atau buruk, akan mendapat balasannya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya balasanmu akan diberikan pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung." Saudaraku, mari kita menjaga diri dari azab neraka dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa bertaubat atas segala dosa yang kita lakukan. Insya Allah kita semua dijauhkan dari azab neraka dan diberi petunjuk menuju jalan yang benar.
Sahabat semua, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai sifat, penghuni dan kehidupan di neraka. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal perbuatan, menjaga sholat, dan bertaubat dari segala dosa agar kita kelak mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dan keluarga dari pintu-pintu neraka. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, serta insya Allah kita dijauhkan dari neraka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudari kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.